Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di video kita kali ini. Kita akan mengulas tentang sejarah peninggalan yang kita hiraukan adalah di Buana Tunggadewi. Saat ini kita di Desa Tinterjo, teman-teman. Kalau dari arah Segaran, itu segi arah ke selatan, antara ditempuh dalam perjalanan berapa kilo ya, berapa kilometer ya, mungkin antara 3 kilo sampai 4 kilometer lah dari daerah Segaran. Kita dihadapkan dengan peninggalan situs pada era kerajaan Majapahit. Ini adalah tempat suci sebetulnya ini. Lalu juga ada lingga juga, dan juga ada yoni. Nah, ini di eranya Tribuana Tunggadewi. Di Tribuana Tunggadewi mempunyai anak, yaitu Prabu Hayam Wuruk yang berkuasa pada saat itu, raja keempat dari Raja Majapahit. Sekeliling juga ada persawahan juga, di sini persawahan juga jauh dari perkampungan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ngobrol ke sana. Jadi kita sampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita lihat. Monggo, mari. Oke, sekarang kita memasuki pintu gerbang, teman-teman. Ini memang baru, bukan daerahnya Majapahit. Nah, nggak tahu entah tahun berapa dibangun seperti ini. Tentunya juga ada filosofi dan ada bertingkat menurut dari pimpinan di sini. Nanti bisa kita bahas setelah kita eksplor. Dari teman-teman kita maju, kita menghormati juga karena ini tempat suci, teman-teman, pada daerahnya. Jadi kita harus melepaskan sandal karena ini tempat suci di eranya Kerajaan Majapahit, karena ini tempat beribadahnya Tribuana Tunggadewi, ibu dari Prabu Hayam Wuruk. Mari teman-teman, kita harus hati-hati di sini karena jembatan juga dari kayu memang untuk akses jalan menuju ke sana. Kita dipermudah. Lihat juga di sini batu andesit. Bangunan di sini sekitar luas area di sini 25 kali 25 meter, teman-teman, di sini yang tampak di dalam situs ini. Nah, ini juga merupakan ada 4 ini sebetulnya batu umpak. Kalau orang di sini menyebutnya Sabdopalon, di sini ada 4. Ini sangat sakral, teman-teman, karena pernah mencoba dipindahkan. Dia kembali lagi di sini, kayaknya nggak mau dipindah ini. Menurut dari cerita orang tua yang di sini, orang yang dibilang juru kunci ya, juru kunci lah, jadi mengatakan seperti itu. Nah, ini juga, ini kita di ini menghadap ke kiblat, teman-teman. Ini jadi arah ke tenggara, ini ada kiblat. Kalau kita pasang ya ini menghadapnya ke sana. Nah, di situ juga merupakan tempat munculnya air. Pada di sini lingga. Jadi lingga ini tertera 1772. Jadi lingga ini tertera pada tahun 1372. Lingga ini. Di sini ada yang mengatakan bahwa lingga pada tahun tersebut ini merupakan meninggalnya Tribuana Tunggadewi. Ada yang mengatakan ini masa berdirinya. Waktu dibangun ini Tribuana Tunggadewi itu jadi
pada dasarnya Majapahit dalam rangka menghormati kematiannya. Nah, ini untuk mengenang, misalnya kayak monumen kalau sekarang. Tapi tak tahu lagi teman-teman, saat akan maju. Nah, di sini bagian depan terlihat terukirkan naga, reliefnya relief naga dengan sudut-sudut. Nah, di sini juga menarik teman-teman, karena di Linggayoni ini sebetulnya mengandung filosofi teman-teman. Linggayoni mengandung filosofi yang artinya sebetulnya ini Yoni teman-teman. Yoni itu merupakan filosofinya itu dari Dewi Parwati, sementara Yoninya itu berbentuk seperti panjang gitu, Yoninya. Ini kita cari, merupakan Dewa Siwa. Jadi perpaduan antara Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Batu pada eranya nggak tahu, belum jadi atau gimana, ini memang sudah lama di sini ditemukannya, atau baru bisa kurang tahu kita, ini karena ceritanya lama ini, atau mungkin pada eranya seperti apa kita belum tahu juga. Ini juga merupakan umpak-umpak, banyak umpak-umpak di sini, kita belum bisa menghitung berapa jumlahnya di sini. Walaupun batu ini juga ada filosofinya juga di sini. Ini pada eranya, kan di sini lubangnya bulat. Tidak tahu untuk menumbuh atau enggak. Tempat ini teman-teman sebenarnya bukan tempat untuk pemukiman, jadi bukan daerah Majapahit, bukan, karena ini tempat saja. Walaupun nanti ditemukan bahan gerabah atau ditemukan tembikar juga, perkakas yang terbuat dari perunggu, itu bukan untuk masyarakat pada umumnya di daerahnya, karena itu ritual untuk beribadah. Jadi teman-teman, mari kita jalan-jalan lagi, kita explore lagi lebih dalam. Ini dikelilingi air teman-teman, memang dibangun dari hasil ekskavasi. Ini sebenarnya kan sudah lama, ini nggak tahu tahun berapa, nanti kita cari informasi dari bukti di sini. Ini merupakan ada tangga naik di sini, kita dihadapkan lagi dengan Yoni yang merupakan Dewi Parwati, lambang kesuburan teman-teman. Biasanya diletakkan di sawah, di areal persawahan menandakan kesuburan. Jadi kita bisa naik di ini, kita lihat di bawah sini ada sembahnya susunan batu andesit teman-teman, dan batu bata merah dari batu ini. Kedalaman kira-kira dalam sekali dong, ada kalau 4 meter itu, dengan lebar bibir keliling 2 meter kali 2 meter, 2 meter persegi. Ini 2 meter persegi. Baik, nggak apa-apa. Nah, itu ada ketebalan 2 meter persegi. Itu batu andesit yang tersusun masih bagus, masih rapi. Ini posisinya di bawah Yoni, itu di bawah Yoni teman-teman. Nah, di bawah Yoni arah tenggara.
tepat samping kiri. Bisa naik gunung ini apa kita naik. Berbicara tentang Yoni, mengingatkan saya, Yoni di sini yang paling tua sebetulnya, paling tua di Indonesia sebetulnya ada di Jawa Tengah, teman-teman. Itu ada di daerah perbukitan. Itu tertera pada tahun 732. Itu Yoni paling tua di Indonesia. Jadi mengingatkan aja. Mungkin teman-teman bisa cek, mungkin browsing, bisa mempelajari di situ, mengorek informasi di situ. Karena setahu saya Yoni yang paling tua di situ. Nah ini Yoni biasanya memang diletakkan di tengah areal persawahan karena menandakan kesuburan. Ini menandakan kesuburan yang dipercaya pada eranya Majapahit. Teman-teman ada yang di Bali juga kan belum pernah menjumpai lingga atau Yoni, belum pernah. Teman-teman yang pernah ke Bali nggak pernah, karena di Bali juga ada Yoni seperti ini, namun di situ Hindu-Hindu kuno. Kalau Hindu-Hindu modern tidak pernah disuguhkan seperti itu untuk upacara. Biasanya yang berbentuk pura aja, nggak pernah. Teman-teman kalau ke Bali nggak pernah menjumpai yang seperti ini. Adanya cuma di tempat-tempat ibadah Hindu kuno, ini masih dipakai. Atau mungkin teman-teman pernah ke India, ya ini masih berlaku di sana, masih menggunakan media ini, percaya. Jadi tutup airnya di sini, akhirnya mengalir ke sana. Ini untuk mensucikan diri. Kalau orang Islam itu berwudu, teman-teman. Sebelum ritual atau sudah ritual gitu, harus mati suri dulu. Jadi di sini ada tugu tegak yang bisa dikatakan lingga, merupakan wujud dari Dewa Siwa. Ini sangat tua, teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa di sini itu jauh lebih tua daripada Majapahit berdiri. Ini sudah ada. Itu penjelasannya nanti menurut warga sekitar. Menurut warga sekitar di situ. Ini jauh lebih tua. Sebelum era Tribhuwana Tunggadewi, ini sudah ada. Jadi tempat-tempat di sini sudah ada. Makanya di sini Majapahit penuh misteri. Kita bangga dengan seni pahatnya mereka. Ini susunan batu batanya, teman-teman. Oke, ampun. Ini teman-teman, pada eranya Majapahit waktu melakukan pemujaan di sini atau ritual keagamaan, mereka di sini harus seperti membungkuk di sini. Jadi posisinya seperti itu, teman-teman. Menurut cerita dari merangkak ini, dia melakukan sembahyang di sini. Setelah sembahyang, karena di sini ada akses ke sana untuk sabdo kaulnya di sini. Ada kiri dan kanan, gitu. Memang bentuknya sudah seperti itu, teman-teman. Ini masih bagus juga, terpelihara dengan bagus. Cuman susunan batu-batunya permukaan atas sudah seperti ini. Ini sebetulnya juga ada tangga, teman. Ini struktur bangunannya masih asli di sini. Nah, tangganya ini saya kurang tahu juga. Jalannya ke sini untuk menuju ke sana, dan ke sana juga melalui sana, gitu. Di sini sangat sakral sekali, teman-teman. Sangat sakral sekali. Ini terbukti dengan saya melakukan penghormatan dengan membakar dupa. Di sini masih banyak bertebaran di mana-mana, di beberapa titik. Di sana juga air hasil dari galian, bekas galian juga waktu ekskavasi di sini. Sangat jernih airnya. Ini
Ini juga penderitaan nih juga, tapi ya terbukti juga semacam penderitaan juga karena di sini airnya juga jernih gitu. Sangat bagus sekali. Itu juga merupakan tempat ritual teman-teman juga. Menurut warga di sini atau di sini itu juga dulu merupakan sebuah bangunan juga. Bahkan upah-upah yang di sana tadi itu yang di atas itu diletakkan di beberapa titik. Jadi merupakan untuk semedi atau supaya nggak kita itu merupakan tempat itu atau apa gitu. Itu hanya tanda baru hanya untuk akses ke sini aja bagi penduduk gitu yang ingin memanfaatkan air di sini atau apa itu hanya akses saja supaya nggak menginjak bagian depan. Itu baru itu batu kumpung teman-teman dari Tuban. Ini bagian belakang arah barat teman-teman, tepat di samping Yoni, ini keluarga keagamaan ya kita tinggalnya di tengah sawah memang, tengah sawah. Menambahkan agar area pertanian di sini subur. Ini memang ditutupi seperti ini karena bagian di dalam sini ini masih terbuka teman-teman di sini. Dikhawatirkan nanti ini akhirnya rusak bagian dalam batu bata ini. Makanya untuk sementara dengan kepedulian dari juru di sini dikasih tutup seperti ini. Kita nggak tahu kapan akan dilanjutkan lagi. Ini seharusnya dikasih cungkup teman-teman ya. Sebetulnya sayang sekali ini kalau nggak dikasih cungkup atap untuk pelindung. Karena semakin lama juga akan semakin rusak kalau dibiarkan seperti ini. Enggak kan nanti BPJP lah yang ngatur. Kita hanya ekspor di sini. Sudah batu bata ini juga bukan batu bata ya teman. Ini juga batu andesit. Sini batu andesit. Di sini rata-rata teman-teman ini tuh lantai seperti apa? Nah. Sini ada 30 cm dengan panjang 40 cm. Nah, ketebalannya ini 25. Maaf, di sini ketebalannya 15 cm. Jadi rata-rata ini untuk lantai. Untuk lantai, teman. 30 kali 25. Jadi ini untuk lantai. Ini yang sebagian kecil aja. Masih ada juga umpak-umpak yang lebih besar di bawah itu masih terbenam air. Struktur bangunan aslinya juga kita belum tahu teman-teman, ini juga masih dalam proses penelitian. Teman-teman, setelah di sini diekskavasi, akhirnya apa? Tembok-tembok ini sebetulnya tempat orang jualan pada saat itu. Akhirnya dirobohkan bahwa di bawah masih ada struktur batu bata, ada situs di sini. Sekitar tahun 1997 terjadi jaran besar-besaran teman-teman di sini. Banyak yang memanfaatkan material yang di sini, nggak tahu itu batu bata atau batu andesit. Akhirnya di sini struktur bangunannya rusak karena pada saat itu warga sini itu belum paham dan belum mengerti akan tinggalan nenek moyang. Nah, akhirnya pada tahun 1999 dari pihak BPJB itu melakukan ekskavasi dan dibantu oleh warga sekitar yang peduli dengan areal situ di sini, membantu membersihkan semak-semak, ikut menggali lubang di situ. Jadi sangat miris sekali teman-teman.
Untuk teman-teman Air Nusantara juga yang sudah melihat channel kami, wajiblah menghargai. Bukan hanya slogan kebanggaan aja, kita juga wajib melestarikan. Banyak hal yang harus kita lakukan dalam melakukan cara melestarikan kebudayaan, situs-situsnya, menghargai itu banyak. Teman-teman bisa berkunjung di sini, karena ini juga aset kita, aset Jinterjo, supaya bisa menambah ekonomi, juga menjadi destinasi wisata di Trowulan. Tapi di sini ikut bukan Trowulan, destinasi wisata di Kecamatan Suko. Ini ikut Kecamatan Suko ya teman-teman, bukan Trowulan. Jinterjo, ini aset sebetulnya. Ini bagian arah timur. Terdapat beberapa batu umpak juga ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, ini yang kelihatan paling besar. Kita ukur umpaknya di sini 70 teman-teman. Berarti lebih mengerucut, lebih kecil bagian atas daripada bawah. Nah, sementara lebar bagian bawah ini 80 kali 80 dengan ketinggian 50 cm atau 55 cm di sini. Ini merupakan kita nggak tahu juga ini umpak atau orang untuk bersila di sini, karena juga ini teksturnya sekarang sudah kasar, sudah dimakan usia ya teman-teman ya, jadi makan usia. Ini seperti batu campuran teman-teman, bukan murni batu andesit. Oh maaf, ya batu andesit teman-teman, cuma korosif. Atau ini berapa ratus tahun pada eranya itu. Tokoh raja dari yang umumnya adalah pada masa Tribhuwana Tunggadewi di sini dimanfaatkan. Putra dari Hayam Wuruk adalah putra dari Tribhuwana Tunggadewi, raja keempat di masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Itu masih banyak juga. Di sana juga ada merupakan sumur, ini juga sumur kuno teman-teman yang masih ada airnya dan masih bisa dimanfaatkan olahraga mungkin ya kira-kira seperti itulah. Masih tersusun bagus teman-teman untuk sumurnya di sana, ada dekat Paron di situ. Cuman di sini situs yang paling dilindungi sebetulnya ada di pagar ini, pagar terbuat dari bambu. Jadi ketika orang masuk lewat sana agar tidak terjadi longsor kalau terlalu pinggir. Sangat menarik teman-teman. Ini kalau orang Trowulan pengrajin patung, ini merupakan gacaran atau terlihat juga di sini. Ini juga gacaran. Tapi sebetulnya di sini kok kelihatan baru teman-teman. Di sini ada baut. Nggak mungkin kalau era Majapahit ada seperti ini ada baut. Sementara pabrik aja belum dibangun. Kalau empu nggak seperti ini, bikinnya ini baut ini baru kayaknya ini. Nggak tahu ini penghormatan orang Bali yang kesini mau ngasih ornamen, kita nggak tahu juga. Nanti kita tanyakan kepada juru kunci yang lebih paham, yang sudah lama sebelum ditemukan ini mereka juga sudah ada di sini. Mulai melakukan ekskavasi di sini, bapaknya itu tahu semua di sini. Apa yang terjadi, apa yang terlihat, apa yang ditemukan. Waktu tim DPCB melakukan ekskavasi, itu kelihatan naga juga, naga. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut. Cukup sekian dulu, mungkin kapan kita bisa balik lagi nunggu perkembangan lanjutan dari ekskavasi ini. Kita bertemu dengan narasumber kita, juru kunci di sini. Dibilang juru kunci Mituwo ya Mituwo. Nah, di sini. Sanggar Gundul terus
bagian tenggara arah kiblat di sana belakangnya kan ada itu. Itu umpak petilasan Pasanggerahan Maharsi yang tadi umpak Pasanggerahan Maharsi kan ada tadi. Kalau melakukan ritual apa ya dalam bahasa puasa istilah terakhir telasan ya. Telasan. Di kayak Pak tadi. Iya. Bahkan kalau yang di pojok itu terus terang masih banyak yang barang. Banyak barang yang belum dilanjutkan proses eksavasinya ya. Jadi kenai mangke merantos musim panas. Oh, musim panas. Antara bulan 7 bisa dilanjutkan di sini. Bisa dilanjutkan. Berarti ini diperkara masih luas ini Pak Ding. Luas gitu. Masih luas. Banyak barang. Apa pripe kan termasuk pripe kurang. Iya. Pecangga candi. Iya, dan itu di situ diketemu. Terbuat dari emas memang Pak. Emas. Ya. Tapi sudah dibawa oleh BPJB waktu itu. Sudah. Mungkin Pak D pernah dengar ada orang yang pernah mengambil barang di sini. Atau itu batu bata merah atau mungkin batu andesit yang kotak-kotak itu mengalami suatu apa gitu. Ada ya? Dan ini sebelah barat. Ini kan belakang ya? Iya belakang. Ini bagian belakang sebenarnya. Belakang. Itu kan sudah. Itu nanti pintunya sana. Ini pintunya arah barat. Ini sama barat di sana. Ini bagian rumah rawon ini berarti. Oh, timurnya di sini dapur sudah bagian belakang. Iya betul. Jadi gini. Iya gimana? Dulu bisa tahun 1683. 1683. Ada penduduk Pangge. Iya. Bikin apa ini? Ini bikin apa itu? Batu untuk Adam itu. Oh, tungku untuk suatu malam dia bermimpi suruh kembalikan. Ngambilnya dari sini. Dari sini. Bawa pulang ke Pangge. Kalau dari Pangge dari sini sudah dekat Pak ya? Berapa? 400 meter. 400 meter sudah masuk wilayah Pangge ya? Memang sudah di luar desa. Utama ya. Iya. Nah, itu suatu ketika dikembalikan di rumah ada lagi tambah tumpuk dikembalikan sampai di beliaunya semaput. Akhirnya ada sesepuh yang saya telepon itu tolong diresapi, ada puasa, ada meleknya, kemudian dibaca urusan kolo sama ini dikembalikan semau. Tapi akhirnya juga selamat karena dia sudah melakukan ritual tersebut untuk menebus kesalahannya Pak. Jadi untuk menetralkan kutukan gitu loh. Ya Pak D cekap sak wonten mawon nggih, matur nuwun Pak. Jadi teman-teman narasumber dari Pak D tadi narasumbernya sudah memberikan informasi tentang situs ini dan tentang mitos-mitosnya gitu teman-teman. Mungkin kita bisa eksplor lagi yang di bagian belakang sini arah 100 meter. Kita akan eksplor karena sekarang lagi proses ekskavasi dari pihak BPJB teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Salam air Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.